Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. Di video kali ini, aku akan membahas tentang salah satu kisah yang banyak kalian request, yaitu Hurrem Sultan. Dia adalah seorang wanita yang berhasil menaklukkan hati Sultan Sulaiman dan menjadi wanita yang paling berpengaruh di kerajaan Ottoman. Nah, buat kalian yang pernah nonton Abad Kejayaan atau bahasa Inggrisnya Magnificent Century, yaitu serial drama yang pernah tayang di televisi Indonesia, mungkin kalian tidak asing lagi dengan sosok Hurrem ini. Tapi perlu diketahui bahwa serial drama tersebut tidak 100% berdasarkan kisah kehidupan Hurrem dan juga Sultan Sulaiman. Tentunya film tersebut sudah dimodifikasi dan juga sudah ditambah-tambah sedikit gitu ya, untuk kebutuhan hiburan. Aku udah rangkum ya berbagai macam artikel mengenai Hurrem Sultan ini, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Tapi sayangnya tidak terlalu banyak informasi yang bisa aku dapatkan. But anyway, aku berharap kalian masih bisa menikmati cerita kali ini. So, buat kalian yang pengen tahu bagaimana cerita Hurrem Sultan ini, just keep on watching. Buat kalian yang baru di channel aku, halo, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga turn on post notification, supaya nanti kalau aku upload video lagi, kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari aku. Di channel ini aku akan sering membahas cerita-cerita yang seru, mulai dari kasus-kasus kriminal sampai dengan sejarah-sejarah seluruh dunia yang pastinya informatif, edukatif, dan juga bermanfaat buat kalian. Asal-usul mengenai Hurrem Sultan ini sebenarnya tidak terlalu jelas ya. Namun diyakini bahwa Hurrem yang bernama asli Alexandra Lisowska atau Roxelana lahir di kota Rohatyn yang saat itu dikuasai oleh kerajaan Polandia sekitar tahun 1502. Ayahnya adalah seorang pendeta ortodoks dan pada saat dia beranjak dewasa, dia ditangkap oleh bangsa Tartar Crimea untuk dijadikan budak di Kaffa. Setelah itu, ia pun dibawa ke Konstantinopel, Turki. Nah, setelah dia dibawa ke Konstantinopel, diyakini bahwa Alexandra ini kemudian bekerja di harem Kekaisaran Ottoman yang diperintah oleh Sultan Sulaiman pertama. Nah, sedikit informasi ya, harem adalah tempat yang ditinggali oleh semua wanita yang berhubungan dengan sultan. Mulai dari ibu, saudara-saudara perempuan, istri, selir, sampai dengan pelayan atau budak-budak wanita. Harem sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah terlarang, karena memang tempat ini itu tidak boleh dikunjungi oleh pria manapun selain sultan. Dan harem ini punya tingkatan gitu untuk membagi para wanita dalam level yang berbeda-beda. Paling tinggi kedudukannya adalah ibu sultan, kemudian saudara-saudara perempuan, kemudian istri, selir, baru para budak wanita. Nah, budak wanita ini pun levelnya beda-beda teman-teman. Jadi ada wanita favorit, ada wanita yang masuk waiting list ya, dan juga yang paling rendah itu adalah sebagai pelayan. Tapi meskipun sudah ditentukan jenjangnya, semua orang di harem kecuali ibu sultan dan permaisuri bisa berubah-ubah posisinya. Semuanya tergantung dari sultan. Oke, back to the story. Nah, karena kecantikan wajah Alexandra dan juga kepribadiannya yang sangat menyenangkan, Sultan Sulaiman pun merasa tertarik kepada Alexandra sehingga membuat selir kesayangannya yaitu Mahidevran cemburu. Karena mungkin Sultan Sulaiman ini selalu memuji kecantikan Alexandra dan Alexandra juga selalu punya cara untuk menarik perhatian sang sultan. Akhirnya suatu hari Mahidevran dan Alexandra bertengkar hebat karena memperebutkan sultan. Dan Mahidevran ini sampai mukul wajah Alexandra hingga bonyok dan membuat Sultan Sulaiman sangat-sangat marah dan mengasingkan Mahidevran dari istana. Karena Mahidevran diasingkan, akhirnya Alexandra punya banyak kesempatan untuk bisa dekat dengan Sultan. Mereka pun semakin hari semakin dekat, dan kemudian Sultan Sulaiman I mengganti nama Alexandra menjadi Hurrem. Hurrem berasal dari bahasa Persia yang artinya adalah bersemangat, tersenyum, atau bahagia. Hingga sejak saat itu ia lebih dikenal dengan nama Hurrem. Sultan Sulaiman dan Hurrem semakin dekat dan mereka saling jatuh cinta, dan akhirnya sekitar tahun 1533 atau 1534 Sultan Sulaiman pun menikahi Hurrem dengan acara formal yang sangat meriah.
Hurrem juga menerima gelar Haseki Sultan yang berarti ibu pangeran dan menjadi permaisuri pertama yang memegang gelar ini. Nah, padahal ada aturan di kerajaan yang mengatakan bahwa sultan tidak boleh menikahi budak. Tapi Sultan Sulaiman rela melanggar protokol kerajaan demi menjadikan Hurrem sebagai istri sahnya. Hurrem yang awalnya adalah seorang pemeluk Kristen pun akhirnya masuk Islam karena dibimbing oleh Sultan Sulaiman. Pada saat yang sama, pernikahan antara Sultan dan Hurrem menimbulkan kecemburuan bagi wanita-wanita lain, dan Hurrem ini beberapa kali menghadapi percobaan pembunuhan. Tapi karena Hurrem ini adalah seorang wanita yang sangat cerdik ya, jadi dia selalu berhati-hati dan tahu bagaimana cara melindungi dirinya sendiri. Nah, kalau biasanya Sultan itu punya banyak selir ya, tapi Sultan Sulaiman ini sangat sayang dan setia dengan Hurrem, sehingga memunculkan rumor bahwa Hurrem ini adalah seorang penyihir yang mengguna-gunai Sultan Sulaiman agar Sultan tunduk padanya. Orang-orang yang iri dengan kedekatan Sultan Sulaiman dan Hurrem mulai menebarkan gosip tersebut ke semua orang, sehingga membuat Sultan Sulaiman sangat marah dan memberikan hukuman kepada siapa saja yang menebarkan desas-desus tentang wanita yang sangat dicintainya tersebut. Hurrem selain dia cantik, tentunya dia juga sangat cerdas, sehingga dia menjadi salah satu tokoh yang memiliki pengaruh yang sangat besar di kerajaan Ottoman. Karena posisi barunya sebagai istri sultan, hal ini membuatnya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Ia mulai belajar berbagai bahasa, matematika, astronomi, geografi, diplomasi, sastra, dan juga sejarah. Dia juga memiliki minat besar di bidang kimia, bahkan dia sangat tertarik untuk membuat parfum. Nah, karena kecerdasannya, Hurrem juga menjadi penasihat Sultan Sulaiman tentang masalah-masalah negara. Tidak hanya untuk urusan dalam negeri, tapi juga urusan luar negeri kerajaan Ottoman. Dia juga menjaga hubungan damai antara Kekaisaran Ottoman dan negara Polandia dengan dibentuknya aliansi Polandia-Ottoman. Tidak hanya itu, Hurrem juga banyak membangun tempat-tempat penting seperti sekolah madrasah, air mancur, masjid, rumah sakit wanita, dan dapur umum untuk memberi makan 500 orang miskin 2 kali sehari. Bahkan pemandiannya yang bernama Haseki Hurrem Sultan Hammam masih digunakan sampai sekarang. Hurrem melahirkan 6 anak dari Sultan Sulaiman, yaitu Putri Mihrimah, Selim II, Bayazid, Abdullah, Cihangir, dan juga Mehmet. Namun, Mustafa, anak satu-satunya Mahidevran dan Sultan Sulaiman lah yang paling berbakat, dan dia juga anak yang paling tua ya, sehingga apabila Sultan Sulaiman wafat, maka Mustafa lah yang berhak untuk menggantikan kedudukan ayahnya. Setelah Sultan Sulaiman bertahta selama 46 tahun, muncullah sebuah rumor yang mengatakan bahwa Mustafa ingin mengambil alih kekuasaan dan berniat untuk menggulingkan tahta ayahnya. Menanggapi hal ini, Hurrem tidak tinggal diam, melainkan dia mempengaruhi Sultan Sulaiman untuk mengeksekusi Mustafa. Sehingga apabila Sultan Sulaiman wafat, maka anak lelaki Hurrem yaitu Selim II lah yang akan naik tahta. Pada tahun 1553, saat Mustafa mendatangi ayahnya di Camp Eregli, Mustafa pun dicekik oleh penjaga Sultan Sulaiman. Oh my god, pas aku nonton yang episode Mustafa dieksekusi mati ini ya, bener-bener sedih banget dan bikin aku nangis. Apalagi kita tahu bahwa itu beneran terjadi ya. Sayang banget karena Mustafa ini sebenarnya sangat mencintai dan menghormati ayahnya. Dan sebenarnya rumor itu belum tentu benar teman-teman, tapi who knows ya, namanya juga sejarah gitu. Dan memang sebenarnya banyak yang percaya ya bahwa Hurrem lah dalang dibalik kematian Mustafa, karena dia kayak menghasut Sultan Sulaiman gitu untuk mengeksekusi Mustafa. Mustafa sendiri dikenal sebagai pangeran yang sangat-sangat baik, dan dia ini juga sangat dekat ya dengan saudara-saudaranya yaitu anak-anak Hurrem. Sehingga ketika Mustafa wafat atas perintah ayahnya, saudara-saudaranya sangat terpukul dan juga kecewa. Apalagi Sultan Sulaiman ini pernah bilang ke anak-anaknya bahwa selama dia hidup, maka dia tidak akan membiarkan darah dagingnya dibunuh. Tapi dia sendiri yang mengingkari kata-katanya tersebut. Bahkan nih, Cihangir, anak bungsu Hurrem, meninggal dalam kesedihan dan kekecewaan beberapa bulan setelah pembunuhan Mustafa.
Menurut kalian gimana? Apakah Hurrem adalah dalang atas kematian Mustafa supaya anaknya bisa naik tahta? Silahkan komen di bawah ya. Nah, Sultan Sulaiman juga melanggar tradisi lain demi Hurrem, yaitu mengizinkan Hurrem Sultan untuk tetap bersamanya di istana selama sisa hidupnya. Karena sebenarnya hal itu tidak boleh dilakukan. Ketika ahli waris atau anak-anak Sultan Sulaiman telah beranjak dewasa, maka biasanya ibunya akan dikirim keluar kerajaan untuk memerintah provinsi-provinsi terpencil di kekaisaran. Dan mereka tidak boleh kembali ke istana kecuali anak mereka berhasil naik tahta. Sultan Sulaiman pertama dianggap oleh banyak sejarawan sebagai Sultan Utsmani yang paling sukses. Pemerintahannya dari tahun 1520 hingga 1566 memperlihatkan kampanye militer yang berani yang memperluas ranah juga perkembangan di bidang hukum, sastra, seni, dan arsitektur. Kalau kalian ingin aku bahas juga tentang Sultan Sulaiman, silahkan komen aja di bawah, aku pengen tahu apakah kalian tertarik atau enggak. Nah, by the way, untuk urusan percintaan, Sultan Sulaiman ini dikenal sangat romantis dan pintar membuat puisi. Sehingga Sultan Sulaiman dan juga Hurrem seringkali menuliskan puisi untuk satu sama lain ketika mereka sedang berjauhan. Berikut adalah salah satu surat cinta yang pernah dikirimkan Hurrem kepada Sultan Sulaiman, yang dalam bahasa Indonesianya itu artinya adalah sebagai berikut. Saya tersesat di alam semesta ini yang diciptakan oleh Tuhan kita. Saya menjalani tahun-tahun terbaik saya di bawah perlindungan Anda, seperti mutiara di kotak perhiasan Anda. Terimalah penyesalan ini dari budakmu yang tak berdaya dan menyedihkan, menderita karena ketidakhadiranmu. Aku hanya menemukan kedamaian di sampingmu. Kata-kata dan tinta tidak akan cukup untuk mengatakan kebahagiaan dan kegembiraanku ketika aku berada tepat di sampingmu. Kenangan tentang hari-hari yang kita habiskan bersama, saat-saat yang kita bagikan, mengisi hati pelayanmu. Aku menghibur diriku dengan ingatan-ingatan ini selama kamu tidak ada. Aku lemah ketika engkau pergi. Tidak ada yang bisa meringankan rasa sakitku. Hidupku, Tuhanku, Sultan tersayang, satu-satunya doaku kepada Allah adalah melihat wajah ceriamu lagi. Tidak ada lagi pemisahan mulai sekarang. Saya berharap dari Tuhanku bahwa Sultan saya, orang yang saya cintai, akan selalu bahagia di dunia dan di akhirat. Kamu selalu mendapatkan kemenangan melawan musuhmu. Aku tahu betul bahwa Sultanku jatuh cinta pada budak ini dalam takdir. Menyeka air matanya, membuatnya bahagia. Aku memilih Islam karena dia. Karena itulah aku hanya bisa bahagia di sekitarmu. Aku mengirimmu salah satu pakaianku yang basah oleh air mataku. Tolong kenakan untukku. Oh my god, aku merinding banget teman-teman, kayak romantis banget gitu ya. Ketika Hurrem pergi ke Edirne pada 1558 dengan Sultan Sulaiman, dia pun jatuh sakit dan tidak ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Namun, dokter yang menangani Hurrem pada saat itu mengatakan bahwa kemungkinan Hurrem ini menderita malaria atau nyeri bahu. Tapi nggak pasti juga sih apa penyakitnya, karena kan pada zaman itu teknologi belum terlalu bagus ya. Dan tidak lama setelah dia dibawa ke Konstantinopel, dia pun meninggal karena penyakit yang tidak diketahui pada tanggal 15 April 1558. Sultan Sulaiman sangat terpukul dan menguburkannya di sebuah makam milik kompleks masjid yang sangat megah. Untuk mengenang sifat cerianya, makam Hurrem Sultan ini menggambarkan taman surga. Setelah kematian istrinya, Sultan Sulaiman menulis sebuah puisi yang meratapi rasa kehilangan dan rasa kesepiannya, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah sebagai berikut. Penduduk kesendirianku, segalanya bagiku, kekasihku, sinar bulanku, temanku, privasiku, segalanya untukku, sultanku. Hidupku, keberadaanku, anggur masa mudaku, surgaku. Musim semiku, kegembiraanku, hariku, kekasihku, mawarku, tanamanku, gula, harta, satu-satunya yang tidak membuatku sedih di dunia ini. Orang suciku, segalanya bagiku. Darahku ada di tanganmu jika aku mati. Ampunilah aku seorang penyanjungmu,
dan aku akan selalu memujimu. Sultan Sulaiman menyusul kematian Hurrem 8 tahun kemudian. Dia dikuburkan di tempat peristirahatan terakhirnya di dalam kompleks yang sama dengan Hurrem. Nah, itu dia kisah Hurrem Sultan yang merupakan salah satu tokoh sejarah paling kontroversial di Kekaisaran Ottoman. Kenapa dia dibilang kontroversial? Karena banyak yang percaya bahwa Hurrem ini sebenarnya adalah orang yang licik, karena kedudukannya dari seorang budak kemudian bisa menjadi istri sultan. Namun banyak juga yang percaya bahwa sebenarnya Hurrem ini adalah seorang wanita dan juga seorang ratu yang baik ya. Aku sendiri termasuk orang yang percaya bahwa Hurrem Sultan ini adalah seorang wanita yang baik karena bisa dilihat sendiri dengan peninggalan-peninggalannya, seperti dapur umum untuk memberi makan orang miskin dan juga pemandiannya yang masih digunakan sampai sekarang. Dia juga dikenal sebagai salah satu orang yang sangat berpengaruh di kerajaan Ottoman karena kedekatannya dengan sultan, sehingga membuat Sultan Sulaiman I yang dikenal sebagai sultan terhebat kala itu rela melanggar tradisi dan merubah aturan yang dibuatnya sendiri demi Hurrem. Alright, thank you so much for watching. Semoga video ini bermanfaat dan juga menambah wawasan kalian. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya nanti kalau aku upload video lagi, kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari aku. Kalau kalian punya request untuk aku bahas cerita yang lainnya, silahkan komen aja di bawah atau DM aku di Instagram @rita.nurmaliza. Thank you so much for watching. I love you all and I'll see you in my next video. Bye!